Pemirsa, setelah hari ini, Kepolisian Amerika Serikat FBI di luar dugaan berhasil menangkap pentolan provokator K-Nets yang bersembunyi. Di salah satu kota di Amerika, yaitu Las Vegas, ditemukan barang bukti berupa belasan komputer dan server yang diduga untuk menyerang warga Indonesia dan Malaysia, penghinaan rasisme ke umat Muslim. Di sisi lain, pernyataan mengejutkan datang dari Direktur perusahaan mobil asal Korea, Hyundai, Joo-Hun Lee yang mengaku Hyundai dinyatakan bangkrut usai aksi boikot massal produk Korea di seluruh dunia akibat ulah K-Nets yang rasis. Di sisi lain, pernyataan mengenaskan datang dari personal BTS Suga usai BM-nya rugi ratusan miliar akibat aksi boikot Indonesia. Suga, wakil BTS, mengaku tak habis pikir kenapa Indonesia begitu kejam padahal ini ulah K-Nets bukan BTS. Benarkah demikian? We have successfully arrested the provocateurs of K-Nets from South Korea who insulted Indonesia and Malaysia. They are hiding in Las Vegas. Racist acts against Indonesia and Malaysia are intolerable. We will deport the 4 members of the gang Canes today. 우리는 현대자동차사의 파산을 선언합니다. 한국 네티즌들이 인도네시아와 말레이시아 국민들을 모욕했기 때문에 한국 제품 불매 운동이 시작됩니다. 인도네시아 국민 여러분, 부디 용서해 주십시오. 현대자동차는 한국 네티즌들의 어리석음 때문에 망했습니다. 우리가 뭘 잘못했나요? BTS는 악하지 않아요. 한국 네티즌들이 문제예요. 인도네시아와 말레이시아, 제발 저희를 보이콧하지 말아주세요. 가난하게 살 여유가 없어요. 인도네시아와 말레이시아, 저희를 용서해 주세요. Ini bisa jadi trending topik di dunia? Begini pernyataan Sheriff Kevin McMahill, Kepala Kepolisian Clark County, Nevada, Amerika Serikat, usai berhasil menangkap provokator K-Nets yang bertindak rasis ke Indonesia dan Malaysia. Ternyata ada komplotan yang bersembunyi di Amerika. Bahkan dikabarkan usai aksi boikot massal, Direktur perusahaan otomotif Korea, Hyundai, Joo-Hun Lee, mengaku Hyundai dinyatakan bangkrut sampai bikin personil BTS Suga angkat suara usai grupnya diboikot juga di seluruh dunia. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video sampai selesai ya guys. Sports Story Indonesia. Yuk, buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, Sheriff Kevin McMahill, Kepala Kepolisian Clark County, Nevada, Amerika Serikat, baru-baru ini memberikan pernyataan mengejutkan setelah berhasil menangkap seorang provokator utama yang diduga bertanggung jawab atas memicu konflik rasisme digital yang melibatkan netizen Korea Selatan atau K-Nets dan komunitas Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan SEA Blinks. Penangkapan ini mencuat setelah penyelidikan mendalam yang melibatkan otoritas internasional dan menunjukkan bahwa aksi provokasi ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh kelompok yang terorganisir dengan tujuan untuk merusak hubungan antar bangsa dan memicu kebencian rasial secara sistematis. Menurut keterangan resmi, kelompok ini terdiri dari seorang ketua provokator yang berasal dari Korea Selatan, didampingi oleh 4 orang asisten yang juga warga negara Korea Selatan yang bertugas mengendalikan server-server yang berlokasi di Amerika Serikat. Mereka menggunakan platform digital untuk menyebarkan ujaran kebencian dan serangan rasisme yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia dan Malaysia, khususnya di media sosial dan forum-forum diskusi online. Sheriff McMahill mengungkapkan bahwa penangkapan ketua provokator yang dikenal dengan nama samaran K-Nets_leader menjadi pencapaian besar dalam mengungkap jaringan internasional yang telah menggerakkan kampanye kebencian terhadap negara-negara Asia Tenggara. Penangkapan ini bukan hanya soal menangkap individu, tetapi tentang menggulung sebuah jaringan yang mengendalikan berbagai server internasional untuk menyebarkan pesan-pesan kebencian dengan tujuan memecah belah komunitas global, kata McMahill dalam sebuah konferensi pers. Menurut laporan penyelidikan, ketua provokator tersebut bersama dengan 4 asistennya telah melakukan koordinasi melalui sebuah jaringan server yang terhubung dengan beberapa alamat IP yang berada di Amerika Serikat. Mereka menggunakan akun anonim untuk menyerang netizen Indonesia dan Malaysia dengan komentar-komentar rasis yang mencakup penghinaan terhadap fisik, warna kulit, dan status ekonomi. Server yang mereka kelola di AS memungkinkan mereka untuk menyembunyikan identitas asli dan memanfaatkan kebijakan platform media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama.
Apa yang mereka lakukan sangat terorganisir. Mereka sengaja memanfaatkan infrastruktur server di luar negeri untuk menghindari deteksi cepat oleh pihak berwenang di negara asal mereka, ujar McMahill. Kami bekerja sama dengan otoritas Korea Selatan, FBI, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menangkap mereka. Insiden ini bermula dari sebuah konser band Korea Selatan yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Januari 2026. Sejumlah penggemar asal Korea Selatan dilaporkan melanggar aturan dengan membawa kamera profesional yang dilarang oleh pihak penyelenggara acara. Meskipun masalah tersebut pada awalnya tampak sepele dan bisa diselesaikan secara damai, ketegangan mulai meningkat ketika sejumlah netizen Korea Selatan merespons kritik dari penonton lokal dengan komentar yang semakin merendahkan masyarakat Asia Tenggara. Keberhasilan penangkapan kelompok provokator ini tidak hanya menjadi pencapaian bagi kepolisian Clark County, tetapi juga menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi masalah yang lebih besar, yaitu penyebaran kebencian dan rasisme di dunia maya. Sheriff McMahill menegaskan bahwa penangkapan ini adalah hasil dari upaya bersama yang melibatkan berbagai negara, termasuk Korea Selatan dan Amerika Serikat, serta dukungan dari lembaga-lembaga internasional seperti Interpol. Kami tidak bisa membiarkan kebencian digital ini tumbuh dan berkembang. Ini adalah masalah global yang memerlukan perhatian serius dari setiap negara, ujar McMahill. Melalui kerjasama internasional, kita dapat menghentikan jaringan-jaringan yang mengancam kedamaian dan toleransi antar bangsa. Sementara itu, di sisi lain, dalam sebuah pernyataan yang penuh penyesalan, Direktur Utama Hyundai Motor Company, Joo Hoon Lee, mengungkapkan bahwa perusahaan otomotif terbesar Korea Selatan tersebut telah dinyatakan bangkrut akibat boikot global yang terjadi setelah insiden yang melibatkan netizen Korea Selatan atau K-Nets dan komunitas Asia Tenggara atau Siblings. Boikot ini dipicu oleh drama digital yang memanas terkait serangan rasis yang dilontarkan oleh sejumlah individu yang berasal dari Korea Selatan kepada masyarakat Indonesia dan Malaysia. Konflik ini yang awalnya bermula dari komentar-komentar bernada rasis di media sosial telah berkembang menjadi gelombang kecaman internasional yang merugikan Hyundai secara ekonomi dan reputasional. Dalam konferensi pers yang digelar di markas besar Hyundai di Seoul, Joo Hoon Lee menekankan bahwa dampak dari ketegangan ini sangat besar bagi perusahaan. Saya ingin mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas situasi yang sedang kami hadapi. Saya sangat terkejut dengan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini, yang tidak hanya mempengaruhi citra Korea Selatan, tetapi juga menghancurkan reputasi Hyundai di pasar internasional, kata Lee dengan nada yang penuh keprihatinan. Kami selalu berusaha untuk menjadi perusahaan yang mendukung keberagaman dan menghargai setiap budaya. Namun, kami tidak dapat menghindari kenyataan pahit bahwa Hyundai Motor Company terpaksa menghadapi kerugian yang sangat besar setelah aksi boikot yang dilakukan oleh konsumen di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dalam pernyataannya, Joo Hoon Lee mengakui bahwa krisis ini telah membawa dampak yang sangat merugikan bagi Hyundai, baik dari segi keuangan maupun reputasi. Kami merasa sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Sebagai perusahaan yang selalu berusaha mendukung nilai-nilai inklusivitas dan keberagaman, kami tidak pernah menginginkan peristiwa ini terjadi. Namun, dampaknya sangat besar. Hyundai yang selama ini dikenal karena kualitas produk dan inovasinya, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kami telah kehilangan kepercayaan konsumen di Asia Tenggara, kata Lee dengan nada serius. Lee melanjutkan, kami berkomitmen untuk segera melakukan pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat Indonesia, Malaysia, dan seluruh Asia Tenggara. Kami ingin meminta maaf atas ketidaknyamanan dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh insiden ini. Kami menyadari bahwa tidak ada cara cepat untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang hilang, namun kami akan berusaha keras untuk membuktikan bahwa Hyundai tetap menghargai dan menghormati keberagaman budaya. Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Hyundai mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan komunitas masyarakat Asia Tenggara untuk membangun dialog dan program edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman antar budaya serta menanggulangi diskriminasi dan kebencian rasial di dunia maya. Kami akan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan Hyundai, baik sebagai karyawan, konsumen, maupun mitra, akan merasa dihargai dan dihormati tanpa memandang asal-usul mereka. Krisis ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh industri otomotif global.
Insiden ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Ketegangan yang bermula dari sekelompok netizen Korea Selatan yang tidak mewakili mayoritas telah berkembang menjadi perdebatan besar yang menyentuh masalah rasisme dan keberagaman, dan dampaknya terasa jauh di luar dunia maya. Hyundai adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, dan kejadian ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjadi sensitif terhadap isu-isu sosial dan budaya, serta menjaga hubungan baik dengan konsumen di seluruh dunia, kata seorang analis industri otomotif. Perusahaan-perusahaan lain harus belajar dari kejadian ini untuk lebih hati-hati dalam mengelola citra merek mereka, serta menghargai keberagaman dan rasa saling menghormati. Sementara itu, di sisi lain, Min Yoon-gi yang lebih dikenal secara profesional dengan nama panggung Suga, anggota dari grup legendaris BTS, baru-baru ini memberikan pernyataan keras menanggapi serangan dan boikot global yang ditujukan kepada grupnya. Boikot ini dimulai setelah drama digital antara netizen Korea Selatan, K-Nets, dan komunitas Asia Tenggara, Siblings, yang terkait dengan aksi rasisme yang dilakukan oleh beberapa individu di media sosial. Suga yang dikenal dengan kecerdasannya dan sikap profesionalnya dalam musik tidak dapat lagi menahan frustasi dan merasa perlu untuk berbicara secara terbuka mengenai insiden ini. Saya sangat kecewa dan tidak bisa menerima apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Komentar-komentar yang muncul dari kelompok kecil orang yang disebut K-Nets ini telah merusak kedamaian yang selama ini kami jaga di dalam komunitas K-pop, kata Suga dengan nada penuh emosi. Saya tidak bisa diam melihat BTS yang selama ini berusaha menyebarkan pesan positif mendapat boikot di seluruh dunia hanya karena beberapa orang yang tidak mewakili mayoritas. Sebagai salah satu anggota BTS yang paling vokal tentang isu sosial, Suga langsung menanggapi peristiwa ini dengan tegas. BTS selalu mengajarkan tentang cinta diri, perdamaian, dan menghargai keberagaman, ungkapnya. Kami tidak pernah mendukung tindakan yang merendahkan siapapun, apapun latar belakangnya. Mengapa seseorang harus dihukum karena apa yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak dapat melihat dunia dengan hati yang terbuka? Suga juga menekankan bahwa boikot yang dilakukan terhadap BTS sebagai akibat dari tindakan netizen Korea Selatan yang merendahkan negara-negara Asia Tenggara sangatlah tidak adil. BTS telah berdiri selama lebih dari 1 dekade untuk menyebarkan pesan perdamaian, persatuan, dan solidaritas antar bangsa. Kami telah berusaha untuk membangun jembatan antar budaya, tetapi ini semua menjadi kacau karena kebencian yang datang dari orang-orang yang tidak memahami arti sebenarnya dari persatuan, lanjut Suga dengan nada kesal. Suga juga mengingatkan bahwa Korea Selatan seperti negara-negara lain memiliki keragaman masyarakat yang sangat luas. Korea bukan hanya Seoul atau Gangnam, tetapi Korea adalah sebuah negara yang kaya akan keberagaman. Kami selalu mencoba menyebarkan pesan itu dalam musik kami. Namun ada segelintir orang yang menodai semua itu dengan tindakan yang tidak bisa dibenarkan, tambahnya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke sanak famili pecinta K-pop.